yang saya kira bisa Anda tiru juga di dalam membangun bisnis atau konten-konten yang bisa bikin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto. Bahasan kita kali ini adalah bagaimana membuat konten atau produk yang bisa bikin viral, ya. Kenapa? Karena ketika kita bisa membuat konten yang viral, produk itu akan bisa memasarkan dengan sendirinya. Yang ini sangat membantu untuk kita di dalam pemasaran. Anggaran pemasaran menjadi tidak terlalu besar dengan konten yang terus bergulir dan banyak orang yang mengetahuinya. Nah, materi ini saya ambil dari rangkuman sebuah buku. Jadi saya itu suka merangkum buku-buku bisnis, ya, membantu membangun supaya bisnis semakin lancar. Nah, ini adalah karya Jonah Berger yang membedah bagaimana untuk membuat konten yang kita setting menjadi viral. Jadi bukan konten yang tidak sengaja menjadi viral, ya. Nah, itu biasa disebut dengan strategi word of mouth marketing atau WOM, ya. Ini cukup dikenal di karangan pengusaha juga tentang strategi ini. Oke, kita langsung saja di mana buku ini berjudul Contagious, ya. Karya Jonah Berger. Bagi yang ingin mencari bukunya di toko-toko buku juga cukup banyak, karena buku ini cukup fenomenal, ya, menjadi buku bestseller. Nah, yang harus dipahami bahwa sifat menular atau viral itu bukan dilahirkan, tapi dibuat. Nah, produk dan gagasan yang menular sama seperti analoginya seperti kebakaran hutan, ya, yang terus nyambung-menyambung, dan ketika tidak ada yang memadamkannya, ya akan dia terus membakar habis hutan tersebut. Nah, ini terjadi karena ratusan sampai ribuan orang meneruskan pesan-pesan yang sama. Nah, ini analogi dari bagaimana konten atau produk yang viral tadi. Nah, caranya dengan membuat 6 rumus yang disingkat dengan steps, ya. S yang pertama adalah social currency, ya, atau mata uang sosial. Hasrat untuk mendapatkan pengakuan sosial merupakan motivasi yang mendasar bagi manusia. Sekarang ada mata uang baru, tanda kutip, ya, yang orang itu ingin terlihat cerdas, ya. Orang terlihat bisa lebih update, up to date, ya. Atau kesan-kesan positif lainnya, ya, seperti bisa menghibur, modis, ya. Nah, ini yang membuat seseorang itu tampak baik. Nah, kenapa sosial media juga sangat digemari, ya, karena mata uang sosial ini juga diantaranya, ya. Jadi mereka berbicara tentang merek atau tempat untuk memperoleh manfaat tadi, ya. Dibilang misalkan ada tempat yang baru, yang keren banget tempatnya. Akhirnya mereka berebutan, cepet-cepetan, ya, biar dibilang update, biar dibilang keren, kekinian, gitu ya bahasa anak muda sekarang, ya. Atau juga kita pernah fenomena kalau produk, ya, dulu belum lama ini juga produk Maichi, ya, keripik Maichi. Nah, itu cukup viral juga. Kenapa? Ya karena orang ketika bisa dapetin keripik itu dianggap keren, gitu ya, update, ya. Orang juga penasaran karena level-level pedas tadi itu. Nah, ini yang membuat social currency atau mata uang sosial ini menjadi prinsip yang pertama. Nah, ini sebenarnya steps ini kan ada 6 rumus, ya. Nah, Anda paling tidak bisa menerapkan 3 atau 4 rumus, itu sudah bisa membuat konten atau produk Anda menjadi viral. Setelah Anda menemukan unsur mata uang sosialnya, apa yang bisa menarik untuk orang membagikannya, ya. Tadi mata uang sosialnya bisa ditemukan terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah trigger atau pemicu, ya. Pemicu adalah landasan untuk getok tular. Word of mouth marketing itu biasa disebut juga getok tular, ya. Buatlah produk atau gagasan yang ketika orang melihat atau melakukan sesuatu lalu terpicu. Nah, ini menurut pakar biologi berkata bahwa tumbuhan dan hewan memiliki habitat.
yaitu lingkungan alami berisi semua unsur yang diperlukan oleh suatu organisme untuk bertahan hidup. Nah, bebek memerlukan air dan rumput untuk makan, contohnya. Nah, prinsip ini juga di dalam prinsip getok tular ini, produk dan gagasan juga memiliki habitat, gitu ya. Atau seperangkat pemicu yang menyebabkan orang memikirkannya. Yang produk atau gagasan yang viral karena memiliki pemicu alami. Nah, biasanya dia pemicunya alamiah, ya. Contohnya misalkan ketika orang makan di restoran. Nah, ini yang dilakukan oleh strateginya Teh Botol Sosro, ya. Dia membuat iklan yang terus ditayangkan di berbagai media yang tagline-nya apapun makanannya, minumannya. Nah, betul, Teh Botol Sosro, ya. Bahkan Anda sendiri paham tertanam kuat di bawah sadar. Artinya Teh Botol Sosro ini ingin membuat ketika kita makan di restoran, ya, itu teringat Teh Botol Sosro. Makan sate, ya, makan pecel lele, atau makan di rumah makan Padang, langsung teringat apapun makanannya, minumannya Teh Botol Sosro. Nah, ini merupakan skema viral atau yang membuat orang secara tanpa sadar, ya, tertanam kuat di benaknya tagline tadi, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh trigger atau pemicu. Nah, tugas Anda adalah mencari, ya, pemicu apa. Bisa berupa tadi misalkan tagline yang kuat, ya, atau mata uang sosial yang membuat mereka terus bicara terhadap produk kita. Nah, pemicunya apa? Ini ditemukan, begitu ya. Nah, mungkin juga banyak bisa berupa lagu-lagu, gitu ya. Ketika kita di rumah terus ada roti keliling, ya, dengan nadanya yang khas misalkan, atau juga susu murni, ya, dengan nada yang khas, atau es krim. Nah, itu juga dalam rangka sebagai pemicu. Kita dengar lagunya saja kita langsung terpicu. Oh, itu es krim. Nah, gitu ya. Oke, yang ketiga, setelah Anda bisa mata uang sosial, lalu pemicunya sudah dibuat, yang ketiga adalah harus mengandung unsur emosi atau emotion, ya. Contohnya misalkan artikel sense. Namun ternyata artikel sense seringkali menceritakan inovasi dan temuan yang membangkitkan emosi tertentu. Nah, jadi artikel sense ini ternyata cukup viral, ya, setiap hal-hal baru, sense teknologi yang baru. Nah, makanya sering kita dapat postingan yang kita ingin menyebarkannya supaya orang pada tahu. Nah, sebenarnya ini juga kaitannya dengan emosi tadi, ya. Kenapa? Karena emosi kagum dan terpesona. Menurut psikolog Dacher Keltner, ya, dan Jonathan Haidt, takjub adalah rasa terkejut dan kagum yang terjadi ketika seseorang terinspirasi oleh pengetahuan, keindahan, kebesaran, atau keagungan yang dahsyat. Nah, ini diantara unsur emosi takjub tadi, ya, karena tadi bisa pengetahuan, hal-hal yang canggih, gitu ya. Sekarang juga banyak teknologi-teknologi baru, ya. Juga bisa keindahan, ya. Misalkan ada tempat foto yang sangat indah sekali, bagus, angle-nya bagus, mengambil. Rasanya kita juga ingin menyebarkan, apalagi itu misalkan di lokasi di kota kita, ya. Lalu juga misalkan kebesaran atau keagungan, ya. Misalkan keindahan alam, gitu ya, yang menampakkan begitu keagungan, kebesaran. Ini juga membuat kita memunculkan perasaan emosi takjub dan kita ingin men-share-kan, ya. Rasa takjub mendongkrak keinginan berbagi. Artikel yang membangkitkan rasa takjub 30% lebih mungkin masuk daftar paling banyak dikirim lewat email. Nah, ini menurut riset ternyata 30% itu banyak yang men-share-kan kembali, ya, dikirim forward email, gitu ya. Maka, ya, ini ya tugas Anda, fokuslah pada perasaan atau emosi, ya. Emosi apa yang ingin dimunculkan? Kata kuncinya adalah apakah ketika berbincang tentang produk atau gagasan Anda membangkitkan emosi? Nah, ini clue-nya di situ, ya. Ketika produk atau gagasan kita bisa memunculkan emosi, oh berarti sudah masuk ke dalam tahap yang ketiga ini, ya, emosi tadi, ya. Lalu bagaimana untuk membuat konten, gagasan atau produk yang viral? Yang keempat adalah publik atau umum, ya. Orang sering meniru hal yang ada di sekelilingnya.
berpakaian dengan gaya yang sama dipakai temannya ya, memiliki hidangan yang disukai pengunjung lain, kita lihat pengunjung lain makan apa, kayaknya enak, kita ikut-ikutan pesan juga ya. Atau lebih mungkin menjadi gemuk ketika teman kita juga menjadi gemuk. Misalkan teman-teman kita gemuk, ya kita juga menjadi percaya diri dan ikut-ikutan juga gemuk. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau kita hidup di teman-teman yang healthy, sehat ya, terus badannya juga langsing, kita juga terpacu untuk melakukan hal yang serupa. Juga lebih memilih restoran yang ramai ketimbang yang sepi. Nah, ini yang sering kita alami juga ya. Lewat di jalan, ada restoran baru, rame, penasaran kan gitu ya. Atau kok rame terus ya, kita lewat ke situ nggak berhenti rame, oh mesti kita mengklaim, oh ini kayaknya enak nih, kayaknya harus kita coba, nah gitu ya. Jadi orang itu lebih kepada meniru sekelilingnya. Psikolog menyebutkan gagasan itu bukti sosial ya. Pertunjukan televisi contoh lain ya, menggunakan suara rekaman tertawa supaya orang harapannya yang menonton juga tertawa. Misalkan komedi ya, atau stand up komedi yang sekarang lagi ngetren. Lalu ketika dia selesai menyampaikan joke-joke-nya ada suara tertawa. Ya supaya orang ikut terpacu juga untuk tertawa. Makin umum sebuah produk atau jasa, makin mudah orang terpicu untuk beraksi. Ada juga perusahaan yang memperbesar logonya supaya terlihat ya. Seperti contohnya Ralph Lauren ya, logo polonya itu dia dulu mungkin kecil ya di dada, sekarang besar di tangannya ya, di lengannya. Lalu juga di belakang dia buat lebih besar lagi ya, supaya lebih tampil ya, supaya lebih umum tadi tujuannya. Istilahnya monkey see, monkey do ya. Monyet melihat, monyet melakukan, meniru kan gitu ya. Merangkum kecenderungan manusia untuk meniru. Bahkan iklan anti narkoba malah justru semakin banyak orang menggunakan. Nah ini juga yang menarik, ternyata ngomong anti narkoba di mana-mana. Akhirnya orang secara bawah sadar, oh berarti narkoba itu biasa. Nah ini hati-hati juga ya, karena akhirnya malah orang banyak melihat, oh ini menggambarkan orang sudah hal yang wajar melakukan hal itu ya. Dan berpikir sesuatu itu benar atau normal, padahal artinya malah sebaliknya. Nah, makanya di dalam campaign-campaign juga harus memperhatikan, karena cara kerja otak manusia itu kan dia merekam hal-hal kalimat yang positif ya. Misalkan kita ke anak kita, jangan berisik gitu ya. Ya dia malah berisik karena yang dia tanam gitu ya, tertanam berisiknya tadi ya. Kata jangannya itu hilang di dalam cara kerja otak. Nah, bisa terjadi begitu. Makanya harus berhati-hati. Bisa juga dengan membuat produk yang mengiklankan diri. Contohnya misalkan iPod ya. iPod saat itu lagi zaman trennya Walkman ya. Pakai kabel hitamnya, orang keren gitu ya. Akhirnya muncullah iPod dengan alat yang kecil dan kabelnya pun berwarna putih gitu ya. Akhirnya membuat orang, oh ini berbeda. Terus dia mengiklankan dirinya sendiri ya. Lama-kelamaan menjadi produk yang umum. Ketika orang melihat, warna putih, oh berarti iPod. Nah itu keren kan? Ini orang ikut-ikutan. Ada juga produk sebuah brand sepatu ya, selalu hadir menggunakan sol berwarna merah. Nah dia juga menonjolkan, karena yang lain biasanya cuma warna putih, warna hitam, dia bisa muncul warna merah gitu ya. Langsung dikenali, oh sepatu merek Louboutin. Nah ini juga. Nah, tugas Anda adalah merancang produk atau gagasan yang mengiklankan diri, merupakan salah satu strategi yang sangat berdaya guna bagi perusahaan kecil atau organisasi yang tidak memiliki biaya budget iklan yang besar. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan termasuk ke dalam strategi publik tadi ya, atau umum. Lalu yang kelima adalah practical value ya. Orang membagikan informasi yang memiliki nilai praktis dengan tujuan membantu orang lain. Contohnya menggunakan kata obral di samping harga. Terbukti bisa meningkatkan penjualan karena banyak orang yang menginfokan ke temannya. Jadi ketika kita lewat di jalan terus ada tulisan besar obral 80% diskon misalkan. Itu langsung akhirnya tertanam di kita ya, nilai praktis ya, practical value. Terus kita bilang ke keluarga kita, ke teman kita, oh di sana lagi ya obral besar-besaran. Nah, begitu ya. Jadi suatu transaksi perlu memiliki keistimewaan agar layak diperbincangkan.
Salah satu faktor kunci dalam menonjolkan nilai yang luar biasa adalah mengetahui apa yang diharapkan oleh orang banyak. Nah, ini harus kita tahu dulu yang diharapin konsumen apa sih. Nah, kan gitu ya. Selain obral atau diskon tadi ya. Penawaran yang hanya tersedia dalam jangka waktu terbatas terkesan lebih menarik karena keterbatasan. Nah, ini contoh lainnya, bisa juga selain obral diskon, bisa juga dengan limited ya, waktu yang terbatas. Apalagi kalau dikombin keduanya. Menemukan nilai praktis tidaklah sulit, seperti misalkan menghemat uang ya, supaya orang lebih bahagia, meningkatkan kesehatan, menghemat waktu. Ya, carilah apa hal-hal yang menambah nilai praktis bagi seseorang ya, yang langsung dirasakan gitu ya, nilai praktis itu. Kita perlu menjelaskan mengapa produk atau gagasan kita begitu berguna sehingga merasa orang wajib menyebarluaskannya. Nanti orang akan menceritakan ke yang lain. Ya. Oke, yang keenam adalah story. Strategi yang terakhir ya. Keenam, cerita yang baik menyediakan semacam samaran psikologis yang memungkinkan orang berbicara tentang suatu produk atau gagasan tanpa terlihat seperti iklan. Nah, karena berupa cerita ya, cerita yang menarik. Pastikan informasi yang ingin diingat dan diceritakan kembali oleh orang lain menjadi bagian terpenting dalam cerita. Nah, ini ada sebuah contoh kisah nyata juga ya. Ada sebuah tulisan berita yang isinya ada yang beratnya turun 110 kg karena makan makanan junk food. Nah, ini aja kita mendengar beritanya, apa nih kan gitu ya, membuat kita pengen men-sharekan juga, membuat kita semakin penasaran juga ya. Jadi dia bisa turun 110 kg malah makanan junk food. Nah, ini kan menarik. Kenapa? Karena junk food kita ketahui makanan yang malah bikin gemuk ya, tapi dia malah bisa menurunkan berat badan. Nah, kisah nyata ini dari produk Subway, dia punya makanan-makanan yang bisa menurunkan berat badan untuk membantu di dalam diet ya, dengan takaran-takaran yang pas. Nah, disebutkan di buku itu, versi singkatnya pun cukup membuat orang tertarik ya. Versi singkatnya aja bikin orang penasaran ya. Cerita itu istimewa, menjadi mata uang sosial yang pertama tadi ya. Lalu membagikan rasa takjub dan kagum, unsur yang kedua, emosi. Dan menyediakan informasi berguna tentang hidangan cepat saji yang sehat, nilai praktis ya. Lalu ketiga unsur ini dibalut lagi menjadi cerita. Kita ingin menceritakan karena menarik untuk dibahas, menarik untuk diceritakan. Oke, apakah produk atau gagasan Anda tertanam dalam narasi yang membuat orang ingin membagikannya? Nah, jadi akhirnya hal tadi membuat orang bisa menceritakannya. Nah, ini adalah strategi getok tular atau word of mouth marketing di dalam buku Contagious Jonah Berger ya, yang saya kira bisa Anda tiru juga di dalam membangun bisnis atau konten-konten yang bisa bikin viral. Semoga bermanfaat. Silakan di subscribe dan like. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.